Hai kaula muda, kembali lagi di YouTube channel Kak Itin di sini. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like dan komen ya. Semua pertanyaan dan saran kalian akan aku balas di kolom komen. Terima kasih. Nah, hari ini Kak Itin mau berbagi ilmu tentang cara membuat logo menggunakan software CorelDRAW dan Photoshop. Desain logo yang akan kita buat kali ini masih berhubungan dengan bidang ilmu teknologi tata rias perpaduan dengan ilmu desain, di mana nantinya kita dapat memperkenalkan brand kita agar dapat dikenal banyak orang melalui logo. Oke, langsung saja kita mulai dengan membuka project kita di CorelDRAW ya. Nah, di sini saya menggunakan CorelDRAW 2019. Kita mulai dengan klik new document. Kemudian kita beri nama desain logo. Ya, kemudian setelah kita beri nama, settingannya jangan lupa kita buat adalah ukuran backspace-nya, dimensinya A4 orientasi landscape 300 dpi. Oke. Ya. Yang akan kita mulai pertama adalah kita siapkan terlebih dahulu sketsa desain logo secara manual yang sudah kita buat dengan kertas atau melalui coret-coretan, atau yang kedua kita sudah memiliki referensi desain logo yang kita dapat dari beberapa sumber. Nah, di sini saya memiliki contoh desain logo yang saya dapatkan dari referensi visual saya, yaitu logo perusahaan salon atau usaha salon kecantikan. Ya, klik, tahan, lepaskan di sini. Nah, ada beberapa referensi desain logo yang menarik menurut saya. Namun di sini yang perlu kita tekankan adalah referensi yang sudah kita dapatkan sudah menjadi hak milik atau hak paten dari orang yang membuat desain tersebut. Nah, menjadi sah buat kita ketika kita memiliki referensi visual. Namun karena kita akan membuat sebuah perusahaan, kita memerlukan sebuah logo yang dimana logo tersebut original dari perusahaan kita, bukan plagiasi atau bukan mengambil logo orang lain untuk perusahaan kita. Hal tersebut menjadi sebuah pelanggaran atau sebuah penyalahgunaan hak cipta, kode etik ya. Nah, di sini referensi visual dapat kita gunakan dengan menambahkan beberapa elemen dengan cara ATM, amati, tiru dan modifikasi. Nah, kita tiru di sini. Saya tertarik dengan desain yang ada di sebelah sini ya. Ini baris kedua, kemudian kolom 4 ya. Kolom 4 baris kedua. Nah, di sini yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita membuat vektor. Seperti di tutorial YouTube yang sebelumnya, kita vektorkan terlebih dahulu atau kita digitalisasi dulu untuk desain logo yang sudah atau referensi yang sudah kita dapatkan ya. Yang pertama kita lakukan adalah dengan menggunakan polyline ya.
kita buat secara manual dengan cara kita ikuti bentuk dan nanti kita atur vektornya ya. Outline-nya seperti apa kita buat secara manual mengikuti lekukan yang sudah ada. Nah, sampai terbentuk bidang sempurna, yaitu ada titik not ya, kita lepas. Oke, selanjutnya adalah membuat step garis dengan kurva ya. Kita buat garis di sini jadi lebih dinamis. Perlu kita perhatikan lekukan juga ketebalan garis yang kita inginkan. Oke, nah kita bikin lagi. Kita perhatikan ketebalannya. Nah, untuk menyatukan titik-titik curve-nya, jadi kita harus berlatih lebih peka terhadap bentuk lekukan terdapat pada desain. Untuk meminimalisir node-nya, sehingga kerjaan kita juga lebih cepat dan praktis. Ya, seperti biasa kita hindari untuk sudut yang lancip pada bagian-bagian tertentu seperti ini. Oke. Begitu juga yang di sampingnya. Untuk menambahkan double klik sebelum dan sesudah. Nah, sudut lancipnya kita klik sekali. Nah, kemudian kita tinggal mengatur untuk ketebalan dan juga model garisnya.
Elemen-elemen yang lain juga kita tambahkan. Berikutnya adalah yang pertama, kita buat mirip terlebih dahulu supaya nanti di langkah berikutnya kita hanya menambahkan elemen-elemen pendukung lainnya ya, agar kita terhindar dari plagiasi. Elemen di sini. Kita bikin secara manual satu persatu. Ya, kita ikutin setiap lekuk, setiap garis. Satu bagian ini kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, ini masih ada ujung, kita tambahkan nodenya. Seperti ini. Terus ada garis dasar pembedanya dulu. Nah, kita bentuk secara manual. Kita klik, kita bikin kurva, kita bikin dinamis setiap sudutnya, setiap lekukannya. Ya, perlu kita ketahui bersama, jika kita terhindar dari plagiasi, hal yang bisa kita lakukan adalah secara visual kita bisa mengganti atau merubah warna, terutama adalah warna. Warna bisa kita ganti, misalnya ini warna ungu, desain asli dari referensi kita. Namun untuk menghindari klaim dari plagiasi, kita dapat mengganti dengan warna yang lain. Yang pertama. Yang kedua adalah mengganti atau menambahkan unsur visual lainnya. Seperti misalnya ini ada garis. Nah, garis panjang bisa kita nanti ganti atau tanpa garis misalnya. Atau kita menambahkan elemen-elemen lain supaya benar-benar ini kita tidak serta-merta copy paste, tapi kita berupaya untuk memberikan identitas yang sesuai dengan perusahaan kita. Bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara untuk membuat kurva atau membuat lengkungan garis, jadi kalian bisa melihat atau pelajari tutorial saya sebelumnya tentang teknik dasar atau membuat kurva di CorelDRAW.
Jadi, jika kalian merasa sudah terlalu jauh ketinggalan mengikuti pembelajaran ini, dapat melihat kembali atau flashback di video saya sebelumnya. Yang saya ajarkan hari ini adalah pengembangan-pengembangan yang sudah kita pelajari sebelumnya agar lebih cepat dalam melakukan atau membuat sebuah logo. Setelah ini kita kurva, kita bentuk, ini satu bagian. Kemudian bagian berikutnya dengan menggunakan polyline ya. Nah, kita klik garis kasarnya terlebih dahulu, by klik ya, klik by klik ya, harus bersabar. Oke, sampai terhubung secara sempurna. Kita klik di sini ya. Oke, baru kita perbaiki. Kita double klik kanan to curve, double klik untuk membentuk lengkungan-lengkungan, klik kanan to curve ya, seperti ini. Kita buat yang seluas mungkin ya. Oke, kita atur dengan menarik ujung-ujung panahnya. Klik tahan, kita atur. Kemudian bagian dalam kita klik di antara garisnya to curve sampai membentuk bagian tengah ya. To curve, double klik sampai muncul panah seperti ini. Kemudian to curve kita ikutin sesuai dengan sketsa yang ada. Seperti di contoh desain kita. Oke, misalnya seperti ini. Oke, ini masih ada satu elemen yang perlu kita tambahkan. Oke, kita atur di kurvanya ya. Kita bikin lengkungan-lengkungan yang cantik. Bagian yang di sini masih kaku, kita bikin luas dengan kita curve. Kita kurvakan, kemudian klik kanan ke curve, kita lengkungkan. Minimal seperti ini ya. Nah, karena kita hanya membutuhkan yang bagian ini, yang ini bisa kita hapus ya. Ini sudah terbentuk satu logo. Nah, di sini kenapa saya pilih desainnya seperti ini? Sama seperti desain kemasan di tutorial saya sebelumnya, saya memilih untuk perusahaan saya Beauty and Natural. Nah, saya menamai produk tersebut dengan tema natural atau perusahaan kecantikan yang memanfaatkan kekayaan alam.
Nah, di sini kita tinggal memberikan warna. Nah, agar bentuk logo kita berbeda dengan sebelumnya, kita tambahkan ornamen lain. Misalnya kita tambahkan seperti ini, kemudian kita kecilkan, kita klik, kita kecilkan ukurannya, ya seperti ini. Dan kemudian bisa kita sedikit rotate. Oke, sudah seperti ini. Klik bagian tengah, kemudian kita rotate seperti ini, ya minimal seperti ini. Oke, kalau sudah bisa kita besarkan, kita blok ya, kita tarik ujung-ujungnya. Nah, sekarang baru kita beri warna. Misalnya untuk yang di depan ini kita beri warna magenta ya. Di sini juga magenta. Nah, magenta. Nih, magenta. Oke, kemudian untuk warna bunga yang nature ini kita pilih warna hijau. Ini juga kita beri warna hijau. Di color barnya ini ya, klik kiri. Warna hijau. Untuk menghilangkan outline-nya, kita klik di objeknya, kita klik di color palette-nya ini untuk menghilangkan garis. Oke. Ini juga sama, klik kanan tanpa garis. Berlaku untuk semua ya. Tanpa garis, ini juga klik kanan tanpa garis. Klik kanan tanpa garis. Kemudian klik kanan tanpa garis. Oke. Jadi untuk warna-warna bisa kita pilih sesuai dengan tematik kita. Misalnya kalau bahannya herbal atau alam, identiknya warna hijau. Dan kalau misalnya kecantikan, itu identik dengan warna pink gitu ya. Oke, kalau sudah, nah ini saya besarkan dulu, kita zoom. Dan ini saya grup ya. Saya grup. Nah, ini adalah desain logo. Pertama kita bikin desain logonya. Ini sudah jadi. Ini sudah saya grup, udah jadi. Ini adalah desain logo untuk perusahaan saya yang saya beri nama BC and Natural. Nah, kemudian kalau kita ini masih saya anggap desain yang flat ya. Saya perlu menambahkan efek-efek yang dapat membuat kesan timbul atau menjadi lebih hidup dan lebih artistik. Nah, saya akan mencoba mengcombine dengan software Photoshop. Jadi ini kita simpan dulu, kemudian kita save ya, save as di desain logo, kita save. Oke, kemudian kita ekspor. Kita ekspor produk logo ini ke JPEG atau PNG file. Kita ekspor ya. Ekspor. Kita pilih yang PNG. Kalau PNG itu nanti akan menjadi transparan. Kalau JPG ntar ada background putih seperti ada pada project kita. Jadi kita pilih project yang PNG ya. PNG, desain logo, kita simpan di, ini saya simpan di dokumen saya. Kita ekspor. Nah, setelah kita ekspor, sudah ini transparan, dia akan terlihat seperti kotak abu-abu putih ini ya. Ini menjadi transparan. Nah, setelah menjadi transparan seperti ini, kita ikuti saja PNG 24. Oke ya. Kita oke. Jika sudah, kita cek. Kita cek, saya simpan di dokumen. Ya, desain logo. Saya buka di desain logo.
Ya, ini adalah hasil logo yang perusahaan yang saya buat tadi di CorelDRAW seperti ini. Nah, kemudian berikutnya yang kita lakukan adalah kita membuka Photoshop ya. Software Photoshop kita ya. Di sini saya menggunakan Photoshop CC 2017. Kita buka, double klik, akan muncul tampilan project seperti ini. Kita tekan new project ya. Kita buat new project dengan format yang full HD. Kalau full HD seperti di tutorial saya sebelumnya. Berikut adalah satuan untuk resolusi ya. Resolusi by pixel ya, satuan pixel. Di fotografi atau di desain kita menggunakan satuan pixel. Yang HD atau full HD yaitu 1080, tapi kita gunakan yang standar untuk high definition ya, 1080 dan 720. Format orientasinya portrait. Ya, ini dibiarkan saja resolusi seperti itu. Kita menggunakan satuan pixel inci, RGB color, dan create. Nah, jika sudah seperti ini, yang kita lakukan adalah kita ambil hasil logo kita tadi yang sudah kita ekspor ke PNG. Kita buka di dokumen tadi ya, desain logo PNG ini ya. Kita klik tahan, kita bawa ke project Photoshop, kita taruh di bagian atas ini. Nah ini formatnya sudah transparan ya. Jadi kalau transparan di sini tidak ada gambar gembok, sementara kalau yang jadi background putih di sini ada gambar gembok. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah kita blend dulu ini. Kita blok dulu, kita tekan klik pakai move tool ini ya, kita klik objek yang ada di project ini, kita bawa ke di new project kita tadi. Nah, ini formatnya berarti yang kita simpan tadi besar, jadi kita sesuaikan dengan ukuran project ini. Kita kecilkan dengan kita klik rectangle tool. Nih, klik ini rectangle, kemudian tekan, kita klik kanan, free transform ya, kita kecilkan ya. Kita tekan kontrol negatif untuk zoom out ya. Kita tekan shift di keyboard, lalu kita kecilkan, kita tarik, kita kecilkan kita tarik di bagian ujung-ujungnya. Kita tekan shift agar tidak terjadi distorsi, agar ukurannya tetap stabil. Kira-kira seukuran ini. Jika sudah, kita klik tekan enter ya. Kemudian kita zoom lagi, kontrol positif. Nah, ini ada desain logo kita. Yang kemudian di sini kita ingin membuat efek supaya dia terkesan timbul dan terkesan memiliki dimensi. Nah, ada volumenya. Caranya adalah dengan kita klik kanan di bagian layer. Ya, di bagian layer 1 kita klik kanan, kemudian kita klik blending option. Nah, setelah kita klik blending option, di sini ada pilihan option. Ada macam-macam pilihan tekstur, contour dan sebagainya. Itu kita pilih adalah bevel and emboss ya. Kelihatan bedanya ya.
seperti ini. Nah, ketika sudah kelihatan dimensinya, bisa kita atur. Kita tambahkan kontur atau tekstur. Ya, ini tekstur bermacam-macam. Ini juga ada pilihannya. Nah, untuk ini saya hanya perlu bevel emboss saja. Jadi tinggal kita atur di sini ya. Opacity-nya atau kedalamannya. Seberapa kedalamannya? Nah, di sini bisa kita atur. Oke, bisa juga kita atur drop shadow, jadi seperti ada bayangannya, atau kita coba satu persatu ya. Oke, saya hanya perlu bevel emboss and contour. Inner shadow saya tidak perlu, ini juga tidak perlu, hanya drop shadow saja sampai di sini. Ini sudah memiliki dimensi. Dan saya klik OK. Nah, di sini sudah memberikan kesan timbul ya. Namun saya ingin ada kesan glowing. Kesan glowing atau kesan bersinar. Nah, kita perlu menambahkan efek cahaya ya. Misalnya dengan filter, kita menggunakan render lens flare sini ya. Kita taruh misalnya arah cahayanya di sini. Datang dari sini. Ini ya. Kita coba klik OK. Nah, sudah ada kesan cahaya. Ya, ada kesan cahaya. Kita lihat bedanya dulu. Nah, kita undo. Nah, sudah kelihatan ya, ada samar-samar sedikit seperti itu. Kemudian setelah diberi efek pencahayaan ini tadi dengan filter dan juga pemberian lens flare, berarti kita sudah memberi kesan lebih hidup. Jadi ada dimensi, ada kilau cahaya. Ditambahkan pencahayaan, memberikan kesan logo yang kita buat ini lebih hidup ya. Nah, lens flare kita tambahkan misalnya. Oke, ukurannya kita geser ya seperti ini. Jadi ada kesan hidup di logo kita. Dan ini sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita atau harapan di perusahaan saya. Jadi kecantikan tersebut akan semakin muncul dan bersinar jika setiap orang menggunakan produk yang saya jual atau yang saya tawarkan dengan memanfaatkan bahan alami, akan menciptakan kecantikan para perempuan lebih muncul dan bersinar ya. Jadi ini yang menjadi visi logo saya, dan kiranya ini nanti bisa dicontoh untuk pembelajaran kalian semua. Nah, yang terakhir adalah kita jangan lupa nge-save as. Kita save.
dengan memberikan nama desain logo. Nah, desain logo ke projectnya. Oke, kemudian kita, nah ini masih dalam bentuk ada warna putih ya, sementara kita nanti akan gunakan logo ini hanya bagian ini saja dan kemudian diaplikasikan ke beberapa media. Jadi kita harus menghilangkan bagian dalam atau menghilangkan bagian backgroundnya. Jadi di bagian ini bisa kita hilangkan ya, bisa kita hilangkan. Jadi nanti kita harus simpannya dalam bentuk PNG supaya dapat diaplikasikan di beberapa media tanpa background ya. Hanya logo ini saja, hanya logo yang tampak ini saja yang dapat digunakan dengan cara export as PNG ya. Ini udah ada pilihan PNG ya, karena kita gunakan logonya saja tanpa background ya. Satuannya masih sama 720 1080 PNG transparansi. Oke, transparansi. Oke, biarkan seperti ini. Kita klik export all ya. Namanya desain logo beauty and nature. Save. Saya simpan di dokumen saya ya. Save ya, akan tersimpan. Nah, kita cek di hasil ekspornya dokumen. Nah, ini adalah hasil akhir dari desain logo yang saya buat. Nanti akan muncul objek perempuan, objek wanita yang cantik, dan juga logo daun yang mewakili alam, nature, dan juga sinar yang menyinari objek ini atau objek perempuan, dan juga produk yang saya tawarkan. Tentunya ini menjadi visi saya untuk bisa dikenal oleh konsumen saya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tekan subscribe, tombol lonceng, like, dan sampaikan komen Anda di bawah ini. Terima kasih.